Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa mengikuti protokol kesehatan. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang, tujuan dan ruang lingkup akuntansi biaya. Jadi saya akan share share screen dulu. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang tujuan dan ruang lingkup akuntansi biaya. Jadi, untuk mata kuliah akuntansi biaya ini, penilaiannya UTS 35%, UAS 35%, tugas 20% dan absensi 10%. Jadi untuk tujuan pembelajarannya di sini kita akan belajar tentang, bagaimana definisi dan tujuan akuntansi biaya, bagaimana perbedaan, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dan akuntansi biaya, bagaimana hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Selain itu, kita akan belajar tentang struktur organisasi perusahaan, peran controller dalam perencanaan dan pengendalian, dan pendekatan dalam penentuan harga pokok. Definisi dan tujuan akuntansi biaya. Jadi, akuntansi merupakan salah satu bagian dari akuntansi manajemen di mana menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya. Jadi fungsinya memberikan informasi biaya kepada manajemen agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan manajemen. Di antaranya penentuan harga pokok, perencanaan biaya, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan. Jadi, eh, mungkin sebelumnya adik-adik sudah mengenal akuntansi keuangan gitu ya. Jadi, akuntansi biaya di sini, kita lebih fokus kepada bagaimana menentukan harga pokok penjualan. Jika sebelumnya akuntansi keuangan kita mempelajari bagaimana menyusun laporan keuangan, sedangkan di sini kita mempelajari bagaimana mengendalikan, merencanakan, dan menentukan harga pokok suatu produk. Jadi ini khusus untuk perusahaan manufaktur, seperti itu. Perbedaan. Jadi untuk perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, di sini ada 6 segi, 6 perbedaan ya, dilihat dari pemakaian laporan, standar penilaian, cakupan informasi, sifat dari laporan, jenis informasi, dan periode laporan. Eh, Untuk perbedaannya, untuk yang pertama adalah pemakaian laporan gitu ya. Jadi kalau akuntansi manajemen fokus pada internal perusahaan, internal manajemen. Jadi pihak manajemen yang membuat keputusan-keputusan secara langsung akan mempengaruhi operasi perusahaan. Sedangkan untuk akuntansi keuangan, di sini pemakaian laporannya adalah fokus kepada eksternal. Jadi pihak-pihak di luar perusahaan seperti kreditur, pemegang saham, pemerintah untuk perhitungan pajak ya, masyarakat umum yang membuat keputusan-keputusan mengenai hubungan mereka dengan perusahaan. Jadi, kalau eksternal nih biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah go public yang banyak kita bisa akses seperti itu. Selain itu, untuk standar penilaiannya untuk akuntansi manajemen tidak ada aturan, sedangkan untuk akuntansi keuangan ada aturan tertentu dari pihak eksternal. Eh, yang berikutnya yaitu, perbedaannya informasinya terdiri dari informasi keuangan dan non-keuangan. Sedangkan untuk akuntansi keuangan, informasinya adalah informasi keuangan yang bersifat objektif. Akuntansi manajemen menekankan pada masa depan, sedangkan akuntansi keuangan berorientasi historis. Akuntansi manajemen untuk
melakukan evaluasi dan keputusan yang berasal dari informasi yang lebih terperinci dan, sangat luas dan multidisiplin ilmu. Sedangkan untuk akuntansi keuangan, informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan, dilihat dari laporan keuangannya dan lebih independen. Hubungan akuntansi biaya, akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen kurang lebih seperti ini ya. Jadi, akuntansi biaya, di sini kita berfokus pada penentuan harga pokok. Akuntansi manajemen kita, berfokus pada penentuan harga jual, dan akuntansi keuangan kita, bagaimana menyusun laporan keuangan sesuai dengan, standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Struktur organisasi perusahaan. Jadi untuk perusahaan, struktur organisasi yang digunakan dalam akuntansi biaya ini biasanya, eee, bisa menggunakan lini perusahaan atau menggunakan fungsi perusahaan. Jadi, untuk fungsi lini maupun fungsi perusahaan, di sini, biasanya dalam satu organisasi perusahaan umumnya, menggunakan 3 kelompok manajemen ya. Jadi manajemen puncak, manajemen menengah, atau middle management group, dan manajemen bawah atau operating management group. Jadi biasanya seperti mandor, kepala regu, kayak gitu ya, itu manajemen bawah atau operating management group. Kalau manajemen kelompok manajemen menengah atau middle management group itu biasanya, para manajer cabang, kepala-kepala bagian, gitu ya, contohnya. Sedangkan untuk kelompok manajemen puncak itu, contohnya wakil direktur, eee, pimpinan bidang pemasaran gitu ya, bidang produksi, atau direktur utama, kayak gitu. Peran controller dalam perencanaan dan pengendalian. Jadi kontrol di sini adalah seorang manajer kunci yang bertanggung jawab atas fungsi akuntansi suatu perusahaan. Controller bisa juga disebut dengan nama lain yaitu akuntan internal atau akuntan manajemen. Jadi sebagai anggota tim manajemen kunci, yang mengepalai apa saja, misalkan di sini meliputi aspek-aspek aplikasi manajemen yang luas dari fungsi akuntansi, yaitu berperan dalam membantu manajemen dalam tahap-tahap perencanaan dan pengendalian untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, peran kontrol di sini juga bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan, fungsional utama, seperti penyusunan sistem akuntansi, penyusunan struktur organisasi, dan, penyusunan SOP-SOP yang, diterapkan di perusahaan tersebut. Pendekatan dalam penentuan harga pokok. Eee, jadi dengan terjadinya perubahan dan perkembangan yang sangat pesat dalam lingkungan manufaktur, jadi akuntansi biaya di sini, sebagai sistem informasi biaya ditantang untuk berkembang mengikuti lingkungan manufaktur yang baru yang menghendaki kualitas produk yang lebih tinggi. Jadi untuk pendekatannya kita, yang tradisional menggunakan metode pesanan atau metode proses, atau yang lainnya metode just in time atau metode ABC atau biasa disebut dengan activity based costing. Sekian dulu untuk hari ini, Anda sendiri yang bisa menilai seberapa layaknya nilai Anda, yaitu dengan usaha Anda sendiri. Baik, semoga bermanfaat adik-adik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.